Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, kita berdoa dulu yuk adik-adik. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memuji dan menyembah Engkau. Berikan hati dan pikiran kami hanya tertuju padamu, dan biarlah apa yang kami lakukan menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kak Billy. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Adik-adik yang tahu lagunya boleh bangkit berdiri, kita nyanyi bareng-bareng yuk. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Yuk adik-adik yang tahu lagunya kita nyanyi lagi lebih semangat ya. Adik-adik boleh tepuk tangan. Adik-adik boleh ajak papi-maminya buat kita nyanyi bersama. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan hati, kita akan menyanyikan lagu Bapa Sentuh Hatiku. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih.
emas yang murni, Kau membantu bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, Kau membantu bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu, untuk segala kebaikan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau yang siapkan hati kami, dan biarlah kami dapat melakukan setiap yang Engkau perintahkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik Rocky. Wah, seru banget ya tadi kita praise and worship bareng Kak Billy. Tadi Kak Billy main gitar, nyanyinya wah seru banget tuh. Nah adik-adik, ada yang inget gak minggu lalu kita belajar tentang apa? Apa yuk? 1, 2, 3, apa? Sumber hidup kita. Nah hari ini kita mau belajar tentang Dia ubah hidupku. Sama-sama kakak katakan ya, 1, 2, 3. Dia ubah hidupku. By the way, siapa nih yang punya tokoh idola superhero? Kalau kakak sih senengnya sama Iron Man. Kalau adik-adik sukanya sama tokoh superhero apa? Pasti bangga ya rasanya kalau kita tuh bisa berubah menjadi salah satu dari superhero yang kita idolakan tadi. Tuh, pasti seru banget ya rasanya. Tapi hari ini kita mau belajar bukan berubah atau menjadi seperti superhero yang tadi kita sebutkan itu. Tapi hidup yang diubahkan adalah hidup yang memancarkan kemuliaan Allah dan hidup yang baru dan telah lepas dari jerat dosa. Seperti yang tertulis di Roma 6 ayat 6, kakak bacakan ya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah, saat kita memberi diri kita untuk diubahkan, maka saat itu kita juga mengizinkan Allah untuk mengatur dan menata ulang hati, pikiran, dan kehidupan kita sesuai kehendaknya. Tuhan ingin mengubahkan hidup kita, memberi hati dan kehidupan yang baru agar kita semakin mencerminkan kemuliaan Allah. Beberapa minggu ini kita sudah mendengar atau adik-adik sudah mendengar cerita tentang Lazarus ya. Di cerita Lazarus itu kita bisa melihat Tuhan melakukan mujizat membangkitkan Lazarus. Nah, saat ini peristiwa kematian dan kebangkitan itu gak cuma orang mati nih terus bangkit lagi gitu, gak cuma itu ya. Tapi kematian dan kebangkitan juga pada kerohanian seseorang. Itu seperti apa sih Kak mati rohani itu? Mati rohani itu contohnya orang yang sudah gak punya gairah lagi, sudah gak ada semangatnya, kehilangan pengharapan, putus asa. Tuh, kok bisa ya Kak ya ada yang mati rohaninya begitu? Bisa saja. Nah, kematian rohani itu disebabkan karena manusia atau orang-orang itu hidup menurut keinginan daging,
keinginan daging, ingin makan daging gitu Kak. Bukan. Nah, keinginan daging itu contohnya hilangnya rasa bersalah dan rasa berdosa. Jadi kalau dia melakukan kesalahan ya udah, dia nggak ngerasa dia melakukan sebuah kesalahan, biasa aja gitu. Terus matinya budaya malu atau rasa malu. Jadi melakukan sesuatu yang buruk, biasanya kan kita kalau melakukan sesuatu yang buruk suka ngerasa kok aku begitu ya. Tuh. Tapi kalau orang yang menuruti keinginan dagingnya saat dia melakukan sebuah kesalahan, dia nggak akan merasa malu lagi, biasa aja. Terus juga yang keinginan daging itu contohnya nggak mau berdamai, menyimpan dendam, tidak setia, tidak jujur, apalagi tidak tanggung jawab. Wah, banyak banget deh pokoknya ya. Nah, adik-adik, ada nggak di tempat ini yang seperti itu? Yang masih mengikuti keinginan daging atau yang sudah kehilangan semangat dan pengharapannya? Ada? Kalau ada, sama-sama dengan kakak, kita biarkan Tuhan Yesus yang menolong, membangkitkan, menghidupkan kembali apa yang sudah mati dari dalam diri kita. Nah, dalam cerita Lazarus, dengan kuasa Tuhan, Yesus menyuruh orang-orang di sekeliling kuburan saat itu untuk mengangkat batu yang menutupi kuburan Lazarus. Kakak kasih gambar ya berikut ini. Nah, nih contoh kuburan zaman dahulu. Jadi kuburannya ditutup dengan batu. Oke, di situ Tuhan Yesus menyuruh orang-orang di sekitarnya untuk mengangkat batu yang menghalangi kuburan Lazarus. Nah, mungkin ada batu-batu yang menghalangi kebangkitan kita. Contoh batunya itu kesombongan, batu ketidakjujuran, batu masa bodoh, batu ketamakan. Ketamakan itu rakus ya. Terus batu cemburu, batu kebencian, dan banyak lagi ya. Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematiannya dengan perkataannya. Yesus adalah sumber hidup. Firman-Nya memberikan hidup yang baru bagi Lazarus. Tapi waktu Lazarus keluar dari kuburannya, apa yang Tuhan Yesus bilang lagi sama orang-orang di sekitar Lazarus? Tuhan Yesus minta mereka untuk melepaskan kain kafan. Kain kafan itu kain yang waktu itu kalau orang meninggal itu dililit dengan kain. Nah, kain kafan itu kain yang melilit Lazarus saat itu. Jadi waktu itu meskipun Tuhan Yesus sudah memberikan kehidupan baru bagi Lazarus, tapi saat itu Lazarus masih terikat dengan kain kafan, belum sepenuhnya bebas. Jadi seperti nih, gampangnya adik-adik bayangin deh, bagaimana rasanya terikat itu waktu kalau misalnya adik-adik mau lomba lari, mau jalan, tapi kaki adik-adik atau tubuh adik-adik itu terikat dengan sesuatu, terikat rantai atau pemberat. Bisa lari nggak ya? Bisa jalan nggak ya? Susah ya kayaknya ya. Ya betul, pasti susah kalau kaki kita masih terikat atau masih terhalangi oleh sesuatu. Nah, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, Dia sudah memberikan hidup baru bagi kita. Namun mungkin kita nggak bisa langsung berubah, nggak langsung ting berubah jadi baik. Enggak, ada hal-hal yang masih mengikat kita mungkin, yang merintangi jalan kita untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Apa aja sih yang bisa merintangi perjalanan kita sebagai pengikut Kristus? Contohnya nih, gak mau berdoa. Ada gak di tempat ini? Gak ada sih, anak-anak Rocky semua mau berdoa. Tidak mau beribadah. Oh, gak ada di sini. Pasti anak-anak Rocky semuanya mau beribadah ya. Kemudian tidak mau membaca Alkitab. Gak ada juga di tempat ini. Terus cepat marah. Oh, cepat marah juga bisa merintangi, Kak. Iya, bisa. Kemudian suka berantem. Gak taat sama orang tua atau guru, terus males-malesan, dan masih banyak lagi ya perbuatan-perbuatan buruk yang merintangi perjalanan kita untuk menjadi semakin serupa atau semakin serupa dengan Kristus. Kita harus terbebas dari segala sesuatu yang bisa mengalihkan kita atau merintangi kita. Kita ingin Tuhan Yesus menjadi Tuhan yang memimpin dalam setiap kehidupan kita. Berdoa dan kita minta hikmat dari Tuhan dan kekuatan dari Tuhan untuk mengubahkan kita. Gak gampang adik-adik, semuanya untuk berubah itu gak gampang, butuh kekuatan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan untuk memampukan kita berubah semakin hari menjadi semakin seperti Kristus. Nah, untuk itu adik-adik, super ayat kita hari ini dari 2 Korintus 3 ayat 18b. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan
yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Sekali lagi ya, sama-sama kakak. 1, 2, 3. 2 Korintus 3 ayat 18b. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita bisa berdoa dan minta hikmat, kekuatan dari Roh Kudus untuk memampukan kita semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Super kebenaran kita hari ini, sama-sama kita katakan 1, 2, 3, hidupku diubahkan Tuhan. Siapa yang percaya bahwa setiap kita bisa diubahkan oleh Tuhan? Angkat tangannya. Kakak juga percaya ya bahwa hidup kita bisa diubahkan oleh Tuhan. Yuk sama-sama kita berdoa yuk adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya kekuatan, kemampuan daripada Roh Kudus-Mu memampukan kami Tuhan untuk berubah semakin hari, semakin serupa dengan-Mu Tuhan dan memancarkan kemuliaan-Mu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita mau Creative Time bersama Kak Elda. Creative Time kita kali ini temanya masih sama seperti sharing yang dibawakan oleh Kak Tirza, yaitu Dia Ubah Hidupku. Nah, apa yang perlu kita lakukan di Creative Time saat sekarang? Kita adik-adik perlu siapkan handphone ya. Kalau adik-adik yang belum punya handphone bisa pakai handphone mama papa ya, pinjam. Creative Time kali ini Kak Elda mau kasih judulnya adalah Before and After. Gimana tuh Kak Elda? Gimana? Nah, kayak tadi yang sudah di-sharingkan oleh Kak Tirza, Tuhan Yesus itu sanggup mengubahkan kehidupan kita. Ya, Tuhan Yesus mampu membangkitkan Lazarus dari kematian. Nah, kita yang melakukan kesalahan, yang melakukan dosa, itu kita ibaratnya mati secara rohani. Makanya Tuhan Yesus datang kepada kita, mau mati buat kita supaya kita bangkit dan menjadi manusia baru. Jadi kalau dulu suka marah-marah, sekarang ngomongnya lembut, sekarang baik, sekarang ramah. Atau dulunya suka nyontek, sekarang kerjain soal sendiri ya, jujur. Nah, jadi creative time-nya adalah adik-adik buat foto atau video, boleh pakai TikTok juga boleh. Kreatifnya adik-adik, kalau adik-adik kesulitan minta tolong papa mama ya. Kalian bikin foto before dan after. Jadi contohnya, dulu males banget kalau bangun siang. Nah, afternya berarti bangunnya lebih pagi. Adik-adik boleh foto atau bikin video boleh ya. Tapi pastikan itu adalah perubahan yang benar-benar adik-adik lakukan ya. Jadi yang benar-benar berubah, bukan yang ngarang-ngarang ya. Oke adik-adik, jadi adik-adik boleh buat creative time-nya namanya before and after. Contohnya seperti video dan foto berikut ini. In the Savior I have found. This is living now. Adik-adik, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan. Yuk sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan sharing firman Tuhan. Biarlah Engkau yang menuntun setiap kami, yang mengajarkan setiap kami untuk kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Dan sebentar kami mau membawa persembahan kami dengan hati yang penuh ucapan syukur, semuanya hanya untuk memuliakan Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, amin. Nah adik-adik bisa minta bantuan papa mama untuk scan QR code yang akan ditampilkan ini. Nah adik-adik, sekarang adalah pengumuman di minggu ini.
Rocky dan orang tua Rocky terkasih, sungguh satu kabar sukacita buat kita semua. Karena mulai bulan Februari 2022 tahun ini, ibadah Rocky Onsite akan dimulai kembali. Ibadah Rocky ini terbatas dan pastinya harus melalui pendaftaran. Bagi adik-adik Rocky Ruby dan Safir, pastikan sudah melakukan vaksin COVID-19. Tentunya dengan mengutamakan protokol kesehatan dan social distancing, adik-adik Rocky Ruby dan Safir dapat kembali beribadah bersama di Peace Place setiap hari Minggu pukul 10.30. Nah, berikut adalah beberapa hal yang perlu dicatat sehubungan dengan ibadah Rocky Onsite bagi adik-adik Ruby dan Safir. Untuk info lebih lanjut, orang tua dan adik-adik bisa menghubungi kakak kelas masing-masing ya. Tetap semangat dan sehat selalu bagi kita semua. God bless you. Wah, nggak kerasa ya, kita sudah selesai ibadahnya. Tapi nggak apa-apa, kita kan ketemu lagi minggu depan. Oke adik-adik, yuk kita berdoa untuk menutup ibadah online kita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami semua sangat bersuka cita bisa memuji Tuhan, bisa mendengarkan sharing firman Tuhan, dan ada creative time Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin kami sepanjang hari ini. Biarlah damai sejahtera dan sukacita Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. God bless you.